Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjuna Bagus Giyarto dengan NIM 811421323. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Pertama-tama, marilah kita mengenal apa itu perkawinan kedua. Perkawinan kedua dalam hukum perdata barat dapat diartikan sebagai perkawinan yang timbul ketika seseorang telah putus hubungan perkawinan dan memiliki keturunan, kemudian melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain. Kunci dari perkawinan kedua ialah adanya keturunan dari perkawinan sebelumnya, yaitu perkawinan pertama. Nah, lantas bagaimana pembagian harta warisannya dalam kasus perkawinan kedua ini? Marilah kita simak contoh soal berikut. X meninggal dunia, meninggalkan seorang suami bernama Y dan seorang anak bernama Z dari perkawinan kedua. Mendiang X ternyata memiliki seorang anak dari perkawinan pertama, yaitu A. Diketahui pula dalam perkawinan kedua tidak dilakukan suatu perjanjian kawin. Dalam perkawinannya, X membawa harta sebesar 48 juta rupiah dan Y membawa harta sebesar 12 juta rupiah. Harta peninggalan X setelah meninggal sebesar 120 juta rupiah. Maka berapa yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris? Mari kita cermati skema berikut. X meninggal dunia. Y dan Z merupakan ahli waris dari perkawinan kedua. Y berkedudukan sebagai suami dan Z sebagai anak, dan A sebagai anak dari perkawinan pertama, dan yang juga menjadi ahli waris. Nah, penyelesaiannya diketahui harta bawaan X ialah sebesar 48 juta rupiah, harta bawaan Y 12 juta rupiah. Harta X setelah meninggal ialah 120 juta rupiah. Dari harta bawaan masing-masing pihak, jika dibandingkan dengan harta setelah X meninggal, maka terdapat kenaikan perbedaan yang cukup signifikan. Maka dapat disimpulkan terdapat untung dalam perkawinan tersebut. Untuk mencari untung dalam perkawinan tersebut, dapat menggunakan metode rumus yaitu HX plus dikurangi harta bawaan X ditambah harta bawaan Y sama dengan 120 juta dikurangi 48 juta ditambah 12 juta sama dengan 120 juta dikurangi 60 juta sama dengan 60 juta. Sehingga diketahui untung dalam perkawinan ini ialah senilai 60 juta rupiah. Apabila dalam perkawinan ini sudah terdapat untung, maka RP atau rugi dalam perkawinan itu dikatakan tidak ada. Dan dalam kasus ini, harta cuma-cuma baik dari pihak X maupun pihak Y itu tidak ada. Maka dapat dituliskan dengan 0. Selanjutnya kita mencari harta dari masing-masing pihak, yaitu harta X maupun harta Y. Dikarenakan dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan, maka sesuai pasal 119 BW, saat perkawinan itu dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Maka harta tersebut bercampur sehingga harus ditentukan setiap bagiannya masing-masing. Untuk menentukan harta X ialah menggunakan rumus harta bawaan X ditambah setengah kali untung perkawinan ditambah harta cuma-cuma X sama dengan 48 juta ditambah setengah kali 60 juta ditambah 0 sama dengan 48 juta
ditambah 30 juta sama dengan 78 juta rupiah. Untuk menentukan harta Y, dapat menggunakan rumus harta bawaan Y ditambah setengah kali untung perkawinan ditambah harta cuma-cuma Y sama dengan 12 juta rupiah ditambah setengah kali 60 juta rupiah ditambah 0 sama dengan 12 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah sama dengan 42 juta. Jadi, harta dari X ialah senilai 78 juta dan harta Y sama dengan 42 juta. Nah, selanjutnya, bagaimana pewarisan setelah X meninggal? Nah, sesuai pasal 128 ayat 1, setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau para ahli waris mereka masing-masing. Nah, jadi di sini setelah X meninggal, X memiliki setengah dari harta dan Y memiliki setengah bagian dari harta. Maka bagian dari X ialah setengah kali 120 juta sama dengan 60 juta. Begitu pula dengan Y, setengah kali 120 juta sama dengan 60 juta. Dikarenakan dalam hal ini X yang meninggal, sehingga harta X lah yang dibagi. Maka harta X senilai 60 juta dibagikan kepada 3 ahli waris. Untuk menentukan besaran bagian setiap ahli waris menggunakan rumus 1/3 kali 60 juta sama dengan 20 juta per ahli waris atau setiap orangnya. Nah, karena ada batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka harus dicari manfaat dari Y. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mencari harta Y. Bagian Y ialah setengah bagian Y. Untuk menentukan bagian Y, kita dapat menggunakan rumus setengah bagian Y ditambah 20 juta sama dengan 60 juta ditambah 20 juta sama dengan 80 juta. Nah, selanjutnya kita menentukan manfaat dari Y. Nah, untuk menentukan manfaat, kita harus menggunakan rumus bagian Y dikurangi harta Y. Sama dengan 80 juta dikurangi 42 juta sama dengan 38 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita menentukan kontrol manfaat. Untuk menentukan kontrol manfaat, kita menggunakan metode 1/4 dikali 78 juta sama dengan 19 juta 500. Dan diketahui juga bagian terkecil dari bagian anak-anak sebelumnya yaitu 20 juta. Nah, selanjutnya kita menentukan kelebihan manfaat dengan menggunakan rumus manfaat Y dikurangi maksimal manfaat. Sama dengan 38 juta dikurangi 19 juta 500. Sama dengan 18 juta 500. Uang senilai 18 juta 500 tersebut harus dikembalikan kepada anak-anak dari X, yaitu A dan Z, sehingga masing-masing akan menerima kelebihan manfaat sebesar 9.250. Sehingga bagian A ialah 20 juta ditambah 9.250, sehingga yang akan diterima oleh A 29.250. Bagian dari Z ialah 20 juta ditambah 9.250, sehingga Z akan terima sebesar 29.250. Untuk bagian Y, 80 juta dikurangi 18.500 sama dengan 61.500 rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.